Halo dan selamat datang. Pernahkah Anda berhenti sejenak melihat ke sekeliling ruangan Anda saat ini dan menyadari satu fakta yang cukup gila ini? Kita melihat menggunakan otak, bukan menggunakan mata. Iya, pernyataan itu memang seringkali memicu kerutan di dahi banyak orang ya. Padahal itulah realitas biologis kita yang sebenarnya. Betul sekali, rasanya kayak kurang bisa dipercaya ya. Iya, karena pengalaman visual yang Anda miliki detik ini, warna cerah dari layar di depan Anda atau bentuk cangkir kopi di meja, pemahaman kedalaman ruang yang memisahkan Anda dari dinding di seberang sana, itu semua itu adalah sebuah konstruksi. Konstruksi dari pikiran kita sendiri kan? Tepat, pikiran Anda sedang membangun sebuah realitas virtual secara real time. Itu bukan sekedar pantulan cahaya pasif layaknya lensa kamera yang masuk ke bola mata Anda. Jadi otak kita ini bertindak seolah-olah dia adalah sutradara utama dari film yang kita sebut realitas ini ya. Betul sekali. Dan itulah misi penelusuran mendalam kita hari ini. Kita akan membongkar berbagai mitos usang dan memahami realitas sesungguhnya tentang gangguan penglihatan. Sumber dokumen kita hari ini sangat luar biasa. Ya, buku ini benar-benar membuka mata kita. Benar. Kita mengambil intisari dari The Routledge Handbook of Visual Impairment. Buku ini diedit oleh John Ravenscroft pada tahun 2019. Dan kekuatan utama dari buku ini terletak pada pergeseran paradigmanya. Selama berpuluh-puluh tahun, literatur tentang gangguan penglihatan itu kan selalu terjebak dalam kacamata medis yang sangat sempit. Hanya fokus pada kerusakan fisik mata saja ya. Ia hanya sibuk membahas kerusakan kornea, lensa, atau retina, tapi Ravenscroft ini menarik kita keluar dari ruang operasi. Dia membawa kita melihat pendekatan sosial budaya dan tentu saja neurologis yang sangat holistik. Oke, mari kita bedah ini. Kita mulai dari gambaran makronya dulu ya. Ada satu paradoks data global yang dijabarkan di bab 2 oleh Jill Keefe. Waktu saya baca ini, saya sampai harus mengulang baca angkanya 2 kali. Bagian statistiknya memang cukup mengejutkan. Sangat mengejutkan. Coba Anda bayangkan ini. Data menunjukkan bahwa prevalensi atau persentase kebutaan global itu sebenarnya turun dari 0,75% di tahun 1990 menjadi 0,48% di tahun 2015. Grafiknya menukik turun dengan cukup tajam. Nah, tapi di saat yang bersamaan, jumlah total orang buta malah naik menyentuh angka 36 juta orang. Tunggu dulu. Persentasenya turun, tapi total manusianya bertambah puluhan juta. Bagaimana matematika ini bekerja? Ini sebenarnya paradoks yang muncul karena kesuksesan spesies kita sendiri. Angka harapan hidup manusia secara global kan sudah melompat jauh. Oh, karena kita hidup lebih lama ya? Betul, karena kita hidup jauh lebih lama dibandingkan generasi sebelumnya, populasi lansia di dunia ini membengkak. Dan data menunjukkan 80% dari gangguan penglihatan berat terjadi pada populasi berusia 50 tahun ke atas. Jadi populasi global bertambah besar dan porsi lansianya membesar lebih drastis lagi. Iya, dan dinamika penyakitnya juga ikut bergeser. Kalau dulu penyakit menular mematikan seperti trakoma, itu kan jadi teror utama di banyak negara. Penyakit yang merusak mata itu ya? Betul, tapi sekarang trakoma hampir musnah. Tinggal tersisa sekitar 1% saja sebagai penyebab kehilangan penglihatan. Sebagai gantinya sekarang didominasi oleh penyakit penuaan. Seperti katarak, degenerasi makula, atau glaukoma ya? Tepat sekali. Juga kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, hal ini bukan sekedar krisis medis. Ini adalah tantangan infrastruktur bagi masyarakat yang menua. Bayangkan jutaan orang hidup 20-30 tahun lebih lama, tapi fungsi penglihatan mereka terus menurun. Mereka pasti butuh dukungan jangka panjang, bukan cuma operasi sekali selesai kan? Dan sistem rumah sakit konvensional tidak akan mampu menampung ledakan pasien sebanyak itu. Makanya Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO sangat menyoroti inisiatif modern seperti mHealth. mHealth ini yang menggunakan ponsel cerdas itu ya? Betul, strategi jemput bola pakai ponsel cerdas, pasien di daerah terpencil tidak perlu lagi menempuh perjalanan berjam-jam ke klinik hanya untuk cek rutin. Mereka bisa dapat pengingat obat atau panduan rehabilitasi langsung dari ponsel mereka. Iya, ponsel cerdas berubah menjadi semacam tongkat penuntun digital buat mereka. Wah, transformasi yang brilian sekali. Nah, dari skala demografi global, mari kita beralih masuk ke dalam tengkorak manusia. Kita akan menggali sains tentang melihat tanpa mata dari bab 3 dan 5. Ada satu istilah medis yang sekarang mendominasi, yaitu CVI atau Cerebral Visual Impairment. Iya, CVI ini kini menjadi penyebab utama gangguan penglihatan anak di negara maju.
Dia menggantikan OVI atau Ocular Visual Impairment. OV itu kerusakan fisik pada organ matanya ya kan? Benar. Dan alasan kenapa CVI ini mengambil alih posisi pertama itu sebenarnya berakar dari kemajuan medis itu sendiri. Ironis ya. Berkat kemajuan perawatan intensif anak atau ruang NICU bayi prematur, yang dulu mungkin tidak selamat sekarang bisa bertahan hidup. Tapi sayangnya otak mungil mereka sempat mengalami trauma atau kekurangan oksigen. Anatomi organ mata mereka mungkin terbentuk sempurna, bisa menangkap cahaya, tapi komputer pusat di otak yang menerjemahkan cahaya itu terpengaruh. Untuk membedah ini, kita harus melihat dua jalur utama pemrosesan visual di otak. Pertama ada ventral stream di lobus temporal. Ya, jalur ventral ini fungsinya untuk mengenali apa yang kita lihat. Dia menjawab pertanyaan, apa ini? Seperti membedakan cangkir kopi dan pot tanaman. Betul, atau mengenali wajah ibu Anda di antara kerumunan orang asing. Lalu detektif keduanya adalah dorsal stream di lobus parietal. Ini jalur yang memetakan di mana kita berada dalam ruang 3 dimensi ya. Ya, dia memandu langkah Anda supaya tidak menabrak meja. Bab 5 menggunakan analogi yang sangat brilian soal ini. Bayangkan penglihatan sadar kita, atau jalur ventral tadi, bagaikan sebuah taplak meja bermotif bunga yang sangat detail. Taplak meja yang indah ya? Iya, dan taplak meja ini menutupi sebuah meja transparan. Nah, meja transparan ini adalah jalur dorsal atau peta spasial 3 dimensi non-sadar di otak kita. Analogi itu sangat pas. Seseorang dengan CVI mungkin punya meja transparan yang kokoh, dia bisa lari mengelilingi ruangan tanpa menabrak apapun. Tapi taplak mejanya robek-robek. Betul. Akibatnya dia mungkin tidak bisa mengenali wajah keluarganya sendiri di ruangan itu. Atau sebaliknya, taplak mejanya utuh, tapi kaki mejanya patah. Dia bisa melihat detail foto dengan jelas, tapi terus-menerus tersandung anak tangga. Realitas yang mereka alami sangat bergantung pada bagian sirkuit mana yang terganggu. Ini membawa kita ke asumsi sosial yang sering kita dengar tentang compensatory hypothesis di bab 3. Mitos pahlawan super itu ya? Iya, mitos bahwa kalau orang buta, mereka otomatis punya indera pendengaran atau peraba yang super tajam. Apakah itu benar? Jawabannya dari literatur neurologis itu, iya dan tidak. Kalau kita melihat ujung jari telunjuk pembaca Braille misalnya, memang ada bukti bahwa ketajaman taktil mereka jauh lebih melebihi orang awam. Berarti ujung jari mereka lebih sensitif. Sangat sensitif. Tapi ini bukan efek magis yang otomatis muncul karena kebutaan. Ini murni hasil dari latihan dan pengalaman bertahun-tahun. Neuroplastisitas bekerja karena ujung jari mereka dipakai untuk membaca dunia berjam-jam setiap hari. Sama seperti otot binaragawan yang membesar karena dilatih terus ya. Bicara soal plastisitas otak, ada bagian dari sumber kita yang sangat mengejutkan tentang proyek Prakas di India. Ya, itu proyek yang luar biasa. Proyek ini menggugurkan dogma periode kritis dari eksperimen Hubble dan Wiesel yang dulu pakai anak kucing itu. Bener, dulu kan diyakini ada periode kritis mutlak. Kalau bayi tidak menerima cahaya di tahun-tahun pertama, sirkuit penglihatannya akan mati permanen. Tapi proyek Prakas membuktikan sebaliknya. Di India, banyak anak menderita kebutaan karena katarak bawaan yang tidak dioperasikan karena kendala biaya. Mereka buta selama 10-15 tahun sejak lahir, lalu akhirnya dioperasi. Dan dogma medis lama bilang operasi itu akan sia-sia kan? Iya, tapi ternyata tidak. Setelah dioperasi, anak-anak remaja ini bisa belajar mengenali wajah dan objek hanya dalam hitungan minggu atau bahkan jam. Itu menunjukkan korteks visual di otak tidak pernah mati. Area itu tetap tangguh menunggu sinyal masuk. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Otak kita itu rupanya metamodal. Korteks visual di otak orang buta tidak mati, tapi justru di-hijack atau diambil alih untuk memproses suara atau sentuhan. Betul sekali. Komputer pengolah gambar mereka diinstal ulang untuk menjadi superkomputer pengolah suara dan sentuhan. Ini membuka jalan bagi perangkat substitusi sensorik. Seperti perangkat yang mengubah lanskap visual menjadi suara ya. Ya, seperti perangkat voice. Dan bahkan ada tongue display unit. Perangkat ini menerjemahkan gambar dari kamera menjadi pola kejutan listrik yang sangat halus di atas lidah pengguna. Gila ya, melihat lingkungan menggunakan lidah. Pola kejutan di lidah dirajut kembali oleh korteks visual menjadi persepsi ruang dan objek. Tapi ya, beralih dari sains medis yang canggih ini, data tanpa cerita manusia kan terasa hampa. Mari kita masuk ke realitas kehidupan sosial di bab 4. Kisah Profesor Galen Kapperman. Betul, narasi Tepik tentang bagaimana ia perlahan kehilangan penglihatan karena Stargardt. Kisahnya menyoroti bagaimana masyarakat dan medis seringkali menjadi penghalang terbesar.
Pepperman menghadapi banyak sekali misinformasi medis. Waktu kecil, dokter mata memvonis pendidikannya akan berakhir di usia 14 tahun. Vonis yang sangat kejam untuk seorang anak. Dan orang tuanya karena putus asa sampai membawanya ke ahli tulang atau chiropractor penipu yang mengklaim bisa menyembuhkan kebutaannya. Omong kosong medis. Tapi di masa remajanya, ketahanan mentalnya benar-benar diuji. Dia sering dirundung secara fisik, sampai ada kejadian dia hampir tewas dicekik dari belakang oleh seorang perundung. Iya, insiden itu bisa saja menghancurkannya. Tapi yang terjadi malah memicu insting bertahannya. Keputusannya ekstrim sekali. Dia memutuskan untuk membeli pisau lipat otomatis alias switchblade dan membawanya ke sekolah. Dia sengaja memamerkannya di kamar mandi sekolah supaya perundung tahu dia bersenjata dan siap melawan balik. Bukan solusi yang ideal untuk sekolah manapun tentu saja. Tapi itu mencerminkan keputusasaan seorang anak yang tidak dilindungi oleh sistem. Dan dia juga menyalurkan keberaniannya dengan ikut main American football tanpa perlakuan khusus. Dia berlatih dan dibanting sama kerasnya dengan pemain lain. Ironisnya, perlakuan setara tanpa belas kasihan itulah yang membuatnya diterima oleh teman-temannya sampai ia terpilih menjadi Raja Homecoming. Oh iya, dan ada kisah kocak di baliknya. Karena gugup harus berdansa di depan umum, dengan pandangan buram, dia malah bersembunyi di mobil sambil minum whisky murah sampai pacarnya menyeretnya keluar. Sangat manusiawi ya. Tapi tantangan dari orang dewasa tidak berhenti. Guru bahasa Inggrisnya meremehkannya dan tidak menganggapnya pantas masuk kuliah. Padahal Pepperman punya IQ sangat tinggi. Dia sengaja memilih jurusan matematika dan bahasa Jerman. Alasannya brilian. Karena buku matematika itu tipis, jadi dia tidak perlu membaca terlalu banyak huruf kecil. Strategi yang cerdas. Dan dia berhasil memenangkan beasiswa Fulbright ke Jerman, membuktikan semua ekspektasi rendah itu salah. Tapi diskriminasinya makin kelam menjelang pernikahannya. Dokter menyarankan praktik eugenika. Dokter itu memintanya melakukan vasektomi dan menyarankan istrinya pakai sperma donor dari mahasiswa kedokteran. Sangat mengerikan. Profesional medis yang seharusnya mendukung malah melihat kondisinya sebagai cacat genetik yang harus dihapus. Pepperman dengan tegas menolak dan melarikan diri dari klinik itu. Dan akhirnya, dia memiliki putri kandung yang cerdas dan sehat. Sayangnya, diskriminasi tidak berhenti setelah dia sukses. Sebagai profesor universitas dengan bayaran tertinggi di fakultasnya, dia menghadapi kecemburuan luar biasa. Bahkan dekannya mencoba memaksanya mundur hanya karena ia buta dan sangat sukses. Kolega yang bisa melihat tidak tahan melihat pencapaiannya. Stigma sosial memang seringkali lebih melumpuhkan daripada kondisi biologis itu sendiri. Jadi, apa makna dari semua ini? Penelusuran kita menyimpulkan bahwa gangguan penglihatan bukanlah sekedar masalah medis tentang mata yang rusak. Ini adalah cara otak membangun realitas alternatif yang sama kaya dan validnya. Betul. Dan ini menyentuh Anda langsung sebagai pendengar. Sadarilah bahwa persepsi Anda tentang dunia saat ini sedang direkayasa secara non-sadar oleh otak Anda sendiri dari cara Anda menyeimbangkan tubuh hingga mengidentifikasi suara. Kita juga harus ingat bahwa lingkungan dan ekspektasi kita lah yang seringkali membuat seseorang menjadi difabel. Dengan akomodasi yang tepat, hambatan belajar bisa diubah menjadi sekedar tantangan. Ekspektasi dan adaptasi adalah kuncinya. Ini memunculkan satu pertanyaan penting. Jika otak manusia sangat fleksibel, jika area visual otak dapat dikalibrasi ulang untuk melihat bentuk menggunakan gema suara, atau meraba titik braille seolah-olah itu adalah gambar visual, Apakah indera dasar yang kita miliki sekarang adalah batas akhir potensi manusia? coba bayangkan, jika di masa depan kita bisa menyuplai data magnetik atau inframerah langsung ke otak kita, realitas baru seperti apa yang akan dikonstruksi oleh otak Anda yang sangat adaptif ini? Sesuatu untuk Anda renungkan sendiri. Terima kasih telah bergabung dalam penelusuran mendalam ini.